relawan itu kalau disingkat itu memberi tanpa pamrih dalam semua keadaan ya. Jadi satu kalimat pendeknya itu memberi tanpa pamrih dalam segala kondisi keadaan. Jadi relawan itu mindset saya itu untuk menolong orang, karena ya mungkin waktu saya sekolah diajarin ya bakti sosial, jadi relawan pengobatan kegiatan kampus. Jadi ya mungkin ya enggak izinin karena ya situasi gempa yang ya menegangkan sih sebenarnya orang tua. Cuman ya balik lagi ke saya menguatkan mereka, ngapain saya jadi dokter kalau nggak bisa menolong orang kan. Jadi ya sudahlah, ngapain orang tua susah-susah kasih sekolah, mau bantu orang aja nggak bisa. Makanya ya akhirnya papa sama mama izinkan begitu. Oke, perkenalkan nama saya Angga Muhammad Ridwan. Dipanggilnya Angga. Waktu di Ambon dalam program emergency response itu saya di sana menjabat atau bertugas sebagai saya lupa. PFA spesialis, psychological first aid spesialis. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya, nama lengkap Dr. Christiana Aguseuta, biasanya dipanggil Chris. Jadi waktu tanggap darurat dengan Ibu Foundation di Ambon itu, posisi sebagai dokter. Halo, perkenalkan saya Merlin Sorlembit. Pekerjaan saya di Ibu Foundation sebagai volunteer di tim medis. Halo, perkenalkan nama saya Dev. Biasa dipanggil sama Dev. Waktu ikut respon emergency itu saya posisinya sebagai health specialist. Jadi kegiatannya itu ada beberapa kegiatan untuk WOS, kegiatan untuk sanitasi, kebersihan, juga kegiatan untuk nutrisi. Tapi kemarin di Ambon itu lebih fokusnya ke WOS, perubahan perilaku untuk hygiene untuk anak-anak dan juga untuk community orang tua. Nah, PFA spesialis aktivitasnya kita mulai dari menyusun program PFA-nya itu sendiri di awal gitu ya, sebelum pelaksanaan kita mulai dengan asesmennya berdasarkan kebutuhan di masing-masing wilayah. Kita waktu itu ada berapa wilayah ya, pokoknya kita bergerak di 2 pulau, Pulau Ambon dan Pulau Haruku. Di Ambon itu kalau nggak salah ada 4 desa dan di Haruku itu ada 3 desa gitu. Jadi kita melakukan asesmen dulu di awal, mulai dengan koordinasi ke berbagai pihak, terus juga kita bertemu dengan penyintas, dialog beberapa kali gitu kan. Lalu setelah kita mendapatkan data awal berkaitan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh para penyintas berkaitan dengan kondisi psikologisnya gitu. Kayak gitu baru kita menyusun program PFA, program Psychological First Aid. Sasarannya waktu itu kita ke masyarakat, seluruh lapisan masyarakat ya, dari rentang usia anak hingga anak, khususnya anak sekolah ya, SMP, SMA, terus juga remaja, dewasa, dan lansia.
ada juga disabilitas. Saya melakukan pengobatan gratis kepada para pengungsi yang ada di tempat-tempat pengungsian, baik yang ada di Pulau Ambon ataupun di luar Pulau Ambon, yakni Pulau Haruku yang terkena dampak dari bencana alam, yakni gempa yang terjadi di Ambon. Dalam melakukan pengobatan gratis, saya tidak sendiri, saya dibantu juga oleh para medis, yakni perawat dan bidan. Seperti kita tahu sendiri, jadi pasca gempa itu kan banyak penyintas yang terkena dampak dari gempa itu. Nah, semua orang-orang tersebut akhirnya harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di area yang lebih aman di pegunungan sih waktu itu di Ambon. Nah, tujuan dari kegiatan itu adalah bagaimana membantu mereka untuk menerapkan pola hidup bersih, khususnya kepada anak-anak, karena setelah di area pengungsian, para penyintas itu karena dengan keterbatasan sumber daya fasilitas yang kurang memadai, akhirnya mereka seperti mengesampingkan pola hidup bersih dan sehat. Makanya kemarin itu kami fokusnya ke perubahan perilaku untuk pembiasaan diri kepada anak-anak itu untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Iya, karena berhubungan saya anak Mapala, makanya kalau untuk bantu-bantu korban bencana atau menghibur anak-anak, misalnya trauma healing, ya kalau saya sih paling tertarik banget, atau hobi lah begitu, hobi untuk membantu lah begitu. Nah, alasan saya mau bergabung di Ibu Foundation ini karena memang saya orangnya suka untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar gedung, kegiatan-kegiatan yang langsung turun di lapangan seperti pengobatan atau baksos-baksos. Saya memang suka untuk menambah pengalaman dan juga menambah teman. Ini menarik nih ceritanya. Jadi waktu pertama kali ditelepon oleh Ibu Foundation, Kak Sarce ya waktu itu yang nelfon, itu saya lagi ada di Wamena. Saya lagi tugas di Wamena, masih di sana ditelepon, "Nggak siap ke Ambon?" gitu kan. "Oh siap." Ngomong-ngomong kapan siapnya nih gitu ya. Jadi karena udah terbiasa dari 2016 gitu ya. Ketika ditelepon, "Nggak berangkat ke sini, nggak berangkat ke sana, nggak ke sini, nggak ke sana, nggak ada bencana ini, nggak bencana apa," gitu kan. Itu respon yang pertama ketika ditelepon langsung bilangnya siap gitu kan. Siap berangkat gitu. Nah, setelah siap, ngomong-ngomong kapan gitu, karena khawatirnya ketika sudah waktunya berangkat saya masih di Wamena pada saat itu. Untungnya masih sempat keburu dengan waktu yang amat sangat mepet. Jadi pulang dari Wamena ke Bandung, ke rumah, dan 3 hari di Bandung, berangkat lagi ke Ambon dari situ. Jadi cuma 3 hari di Bandungnya waktu itu. Perdana dengan ibu ini untuk saudara kita yang mengalami bencana alam yang ya luar biasa. Makanya pengalaman yang mantap lah. Kalau sebelum ibu buat program di tempat-tempat bencana ya, hancur waktu teman-teman sebelum ada ibu masuk ya, teman-teman Mapala waktu itu. Soalnya kalau teman-teman Mapala bantuannya agak banyak begitu, makanya dikasih nggak merata begitu, sampai ada juga teman-teman Mapala mau diikut sama parang, mau dipotong gara-gara kelewatan satu tenda ke tenda yang lain kan. Makanya pada waktu itu teman-teman mau bagi di atas jam 12 malam Bang, biar nggak ada yang tahu kan. Sedih karena takut kalau hidup di tempat kayak gini ya sebenarnya dokter bisa hidup di mana saja kan, harus siap ditempatkan di mana saja. Cuman yang bikin sedih itu ya pada saat sampai ke sana ada anak kecil, ada bayi yang harus tinggal di tempat yang sebenarnya sangat tidak layak untuk bayi-bayi yang umur kayak gitu harus tinggal di situ, karena ya risiko infeksi paru-paru, risiko infeksi saluran pencernaan, kemudian ya bisa karena gigitan nyamuk ya. Makanya jadi sedih, waduh Tuhan, kalau
posisi saya seperti mereka ini kayak gimana ya perasaan mereka ya? Perasaan saya sama kayak perasaan mereka atau enggak? Mereka masih swadaya untuk pemulihan sehari-harinya. Nah, kita ke masing-masing desa itu melakukan assessment, terus juga melihat kondisi-kondisi penyintasnya. Most of them yang pasti masih ketakutan, masih perasaan cemasnya signifikan, masih karena gempanya susulan masih banyak gitu ya. Belum berani untuk masuk ke rumah sih rata-rata gitu. Maksudnya yang rumahnya masih berdiri ya, belum berani pada masuk ke rumah karena ya itu tadi secara psikologis masih merasakan stres ya gitu. Stres dengan berbagai macam reaksi yang dirasakannya. Mulai dari secara emosional seperti tadi ya, cemas, takut, lalu juga ada yang sedih gitu. Terus juga secara fisik mulai dari sakit kepala, insomnia, terus skabies, gatal-gatal gitu ya, pernafasannya sesak, nyeri ulu hati dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Itu masih cukup signifikan ketika asesmen di awal sebelum kita melakukan atau pelaksanaan implementasi program. Banyak sekali masyarakat yang benar-benar sangat-sangat tertarik, yang benar-benar punya antusias yang tinggi untuk datang berobat, untuk periksa, karena kata mereka selama ini mereka belum tersentuh oleh pelayanan kesehatan. Jadi mereka sangat-sangat berterima kasih itu dari tim medis, kemudian saya lihat dari tim yang lain juga lewat program-program mereka, masyarakat yang masih dipenuhi dengan rasa ketakutan, rasa trauma, dari anak-anak kecil sampai ke orang yang sudah lansia, mereka perlahan-lahan sudah mulai bisa menerima dan sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi mereka yang sekarang. Akhirnya kegiatan yang kita berikan kepada anak-anak, kepada penyintas itu membawa dampak yang luar biasa. Saya masih ingat contohnya di PFA itu, psikologi first aid-nya itu sebelumnya, jadi sebelum gempa itu juga mereka memang karena berbagai banyak kegiatan, akhirnya mereka juga sering stres dan seperti mengeluh. Tapi ketika kemarin Kakak Angga menyampaikan kegiatannya, membuat sesuatu relaksasi untuk mereka itu, dan akhirnya setelah itu ketika kita pergi lagi kedua kalinya, mereka sudah lebih istilahnya lebih luas, lebih lega begitu. Jadi memang membawa dampak yang luar biasa. Jadi setelah kita masuk itu, mereka juga mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan, contohnya salah satunya itu. Dan akhirnya itu juga dipraktekkan di tingkat rumah tangga. Memang waktunya tidak terlalu panjang untuk kita memonitor apakah dampaknya memang lebih luas. Belum pernah ada juga dukungan dari lembaga manapun untuk membantu mereka, istilahnya membantu mereka untuk mengatasi masalah mereka. Dan ketika Ibu Foundation masuk, membawa perubahan yang signifikan dan dampaknya luar biasa baik. Perubahan perilakunya juga kelihatan. Semenjak ada kakak-kakak yang datang ke sini, anak-anak setidaknya dia udah bisa main lagi, udah berkurang rasa takutnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu feedback ke kita ya sebetulnya dari teman-teman penyintas di sana, feedback ke kita itu yang membuat kita sadar bahwa kalau aku secara pribadi aku sadar ternyata masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Walaupun sebenarnya apa yang kita lakukan itu kebilang sepele gitu. Karena aku selalu menganggap apa yang aku kasih itu nggak seberapa. Ya coba bayangin aja, aku cuma datang ke lapangan, terus ngajak anak-anak cuma main, ayo kita main, tepuk semangat dan sebagainya. Kan itu kelihatannya cuma sepele gitu kan. Cuman ternyata orang tua mereka gitu, terus atau ketua pengungsian dan sebagainya, mereka memberikan feedback bahwa anak-anak sekarang udah berani main. Anak-anak sekarang udah lebih ceria. Nah, hal-hal yang kayak gitu, ternyata memang ini. Ternyata memang hal seperti itu tuh yang kita anggap kecil gitu, kita nggak anggap apa-apa, ya ternyata itu punya dampak yang besar gitu buat orang yang membutuhkan gitu ya. Kalau kita tepat sasaran pasti kayak gitu kan. Psikososial itu dengan rumah kencananya, terus juga PFA, health promotion, lalu juga medical services gitu, medical services. Nah, jadi ketika empat-empatnya ini berjalan berbarengan, berjalan beriringan,
untuk melayani masyarakat di 7 desa dampingan. Karena desa-desa yang kita datang ini desa-desa yang agak jarang untuk didatangi relawan. Ketika kami datang, itu mereka senang gitu. Senangnya karena apa? Karena diperhatikan gitu ya. Mulai dari senang diperhatikan, terus juga kita melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup banyak. Mereka mendapatkan pelayanan medis yang mana mereka agak sulit pada saat itu untuk mendapatkan pelayanan medis gitu. Terus juga anak-anaknya mereka sangat-sangat senang karena banyak sekali aktivitas di program psikososial based on rumah kencana itu gitu. Itu banyak sekali aktivitasnya dan lain-lain sebagainya lah gitu, sehingga tension ketegangan di dalam diri masing-masing penyintas ini yang menjadi beneficiaries Ibu Foundation pada waktu itu tersalurkan melalui aktivitas-aktivitas yang kami lakukan gitu, yang Ibu Foundation lakukan. Dari 4 aktivitas itu semuanya tensi yang ada dalam tubuh tersalurkan sehingga kondisi psikologisnya bisa perlahan-lahan membaik, terus juga mengembalikan lagi minimal mulai dari keceriaannya, terus juga keberaniannya, terus juga resiliensinya gitu untuk kembali lagi dari kondisi yang terpuruk gitu. Ada dua lokasi yang memang tiga di Desa Liang, Tial sama Wai itu yang memang sangat menguras tenaga karena untuk semua peralatan, obat-obat semua yang di dalam box besar itu semua kita harus kerjasama karena naik medannya agak sedikit menyeramkan. Kita waktu itu harus menyeberang karena ada wilayahnya 3 desanya di seberang Pulau Haruko itu ada 3 desa di sana. Dan waktu perginya sih aman gitu, menyeberang dengan speedboat sampai ke sana kurang lebih perjalanannya itu dengan speedboat itu sekitar 30 sampai 45 menit. Itu perginya menyenangkan. Ketika pulangnya itu ternyata itu lagi dalam kondisi cuaca yang kurang bagus, angin kencang, terus ditambah dengan memicunya adanya gelombang. Dari waktu itu memang kami harus pulang. Dan itu memang sangat menegangkan karena memang sudah ada pelampung, tapi saya takut ini speedboat pecah. Kan kena hantaman ombak kiri kanan. Waduh, itu muka pucat waktu itu. Itu yang paling menegangkan sih menurut saya. Pengalaman yang paling menyenangkan selama gabung dengan Ibu Foundation, hampir semua menyenangkan karena setiap hari ada saja momen-momen yang menyenangkan yang saya dapat. Karena kan kami setiap hari kerjanya di tempat-tempat yang berbeda, jadi semua momen buat saya menyenangkan. Sebenarnya semua sangat menyenangkan ya, semua sangat menyenangkan. Ketemu sama teman-teman relawan yang memang baru banget aku kenal mungkin ya, hampir semuanya baru aku ketemu saat Ambon. Terus enak lah, Ambon ternyata enak kan, indah gitu, itu juga bikin aku senang. Pengungsian itu kan agak jauh, makanya jalan terus tanjakan, becek juga waktu itu. Pas sampai di tempat pengungsian disuruh ngumpul anak-anak, terus waktu itu kebetulan sama Bang Angga, Kakak Dep, sama Kakak Hans waktu itu. Ada sih kita menghibur anak-anak kecil, tapi kebetulan waktu itu ada nenek-nenek di sini di Ambon bilang oma-oma ikut juga, makanya langsung itu diajak oma-oma juga ke dalam, makanya di situ bikin terkesan begitu, soalnya sudah nenek-nenek mau ikut gabung sama anak-anak kecil begitu. Kan lokasinya di jarak hampir nggak sampai 30 meter ya dapat laut kan. Jadi waktu sementara pengobatan tiba-tiba gempa, kabur deh semua masyarakat. Jadi nggak ada yang datang berobat. Akhirnya inisiatif kita harus naik ke tempat penyintas, naik ke atas gunung untuk pengobatan karena nggak ada lagi yang mau turun untuk pengobatan di dalam kampung di dalam. Jadi kita posisi duduknya itu Kak Cici, terus saya, Kakak Angga, terus Kakak Hans di luar. Nah posisinya
Kak Cici tidak bisa keluar dari tempat duduknya Kak Cici kalau Kakak Angga tidak keluar dan saya keluar, begitu. Maksudnya Kakak Angga keluar dulu, saya baru bisa Kakak Cici keluar. Tanpa kami dua keluar kemana-mana, Kak Cici tidak bisa bergerak karena depannya ada meja dan kursi yang menghalangi. Tapi karena waktu itu gempanya besar sekali, akhirnya tanpa sadar itu Kak Cici dengan memakai sarung, karena kaget, kami belum bergerak waktu di gempa itu, Kak Cici sudah lompat, dan lompat itu lewat saya dan Kakak Angga. Bayangkan saja, itu tinggi. Saya ini, maksudnya lumayan tinggi, 1,5 meter, dan Kak Cici lompat lewat itu. Itu kita tanpa sadar, Kak Cici sudah di luar rumah. Kak Cici, kita bersama, Kak Cici mana? Ternyata Kak Cici sudah di luar. Aduh, Kak Cici bisa lompat lewat kami. Ini betul benar-benar Kak Cici itu superhero benar-benar waktu itu. Bahkan sampai ada, yang bikin saya salut itu adalah saya Muslim, di sana mayoritasnya Kristiani, tapi penerimaannya wah sangat dahsyat. Gak melihat apapun latar belakangnya gitu, mereka tetap menerima, mereka tetap melayani, mereka tetap nah itu yang saya salut ya, ketika mereka berada dalam kondisi yang let's say kesulitan ya, karena mereka terdampak dari bencana, tapi mereka masih berupaya untuk melayani kami relawan dari Ibu Foundation datang ke sana gitu. Kami dilayani betul-betul, dibuat nyaman di sana, itu memang wah luar biasa banget lah. Paling menyenangkan itu makan-makan bersama. Aduh. Colo, itu segernya dahsyat banget. Jadi ikan fresh dari laut gitu ya. Ikannya masih seger, terus dibakar atau diasap biasanya gitu. Udah kayak gitu, ada kuah colo-colo. Jadi kuah bening itu dikasih belimbing apa yang kecil-kecil tuh, cabai rawit gitu kan. Itu kenapa namanya colo-colo ya, memang cara makannya kita ambil ikannya, kita copel gitu, terus kita colok-colok ke kuahnya gitu, jadi colo-colo gitu. Colo-colo Pak, ambil belimbingnya sama si cabai rawitnya, irisan cabai rawit, terus kita makan, itu seger banget, dahsyat. Setelah kembali itu ternyata disuguhi papeda, itu luar biasa, papeda, kuah kuning, ditambah lagi makan dengan kelapa, itu keren, luar biasa sekali. Ya kalau pas udah bergabung sama Ibu, itu masing-masing teman-teman kerja menurut job masing-masing aja begitu. Jadi kalau lo sudah misalnya saya sudah ditugaskan ini, ya itu sampai selesai. Kalau udah selesai baru bisa bantu yang lain. Makanya jobnya semua kelar begitu beres. Kalau sebelumnya ya kayak gimana ya, amburadul begitu kalau kata orang Ambon. Nah, jadi itu untuk jadi pelajaran juga buat saya. Kalau kerja di lapangan, misalnya untuk lapangan, dihabisin lapangan dulu, begitu. Kayak gitu. Itu Om Akonon, ya itu tadi dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasannya, tapi dia masih bisa memberikan energi positif untuk kami semua, gitu. Lalu juga Ibu Pendeta di sana, balik lagi, dengan segala kondisi yang ada gitu ya, masih tetap bersemangat memberikan layanan untuk masyarakatnya gitu, untuk jemaatnya, terus juga tetap ada sekolah minggu, tetap beribadah, meskipun ya itu tadi dengan segala keterbatasannya, tetap memberikan hal yang memiliki dampak luar biasa lah gitu untuk masyarakat. Itu keren banget sih, satu orang bisa mempengaruhi masyarakatnya gitu, masyarakat jemaat-jemaatnya di sana. Itu dahsyat banget. Dan juga ya itu tadi, ketika kami datang dengan berbagai macam latar belakang agama, mereka tetap sangat-sangat humble gitu ya. Mereka bahkan ngasih kita, ini kalau misalnya mau sholat pakai matras yang ini aja gitu, karena ini masih bersih. Ini untuk wudunya bisa ambil pakai dia bawain air, dipindahkan ke ember cuci tangannya punya Ibu Foundation ya, untuk health promotion. Dimasukkan ke situ, yang mana pengambil airnya itu mereka harus turun dulu ke sungai yang jaraknya lumayan jauh lah pokoknya waktu itu gitu, lumayan jauh. Tapi mereka bersedia gitu untuk berbagi air itu untuk relawan yang Muslim untuk sholat gitu.
Itu dahsyat banget lah pokoknya, yang menginspirasi. Ya, harapan ke depan untuk masyarakat khususnya Kota Ambon dan masyarakat di sekitar Kabupaten Maluku Tengah yang kemarin terkena, dan juga ya Seram ya, Pulau Seram khususnya yang menjadi titik gempa itu, ya sabar, kemudian ya tabah ya menjalani cobaan yang mereka alami ya. Nggak tahu, mungkin masih banyak yang masih di tempat pengungsian mungkin, atau ada yang sudah turun ke kampung membangun rumah. Ya semoga ada dari pemerintah juga lebih tergerak hati untuk cepat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, apalagi di masa pandemi ini ya. Kalau untuk warga Ambonnya, khususnya yang waktu itu menjadi ini ya di 7 desa dampingan Ibu Foundation, harapannya minimal kondisinya sudah jauh lebih baik, karena ini sudah setahun ya gitu. Ini sambil kita memperingati 1 tahunnya dari gempa Ambon. Kondisinya sudah lebih baik, terus juga hal-hal yang kami bagikan waktu itu di program-program yang berjalan itu masih dilaksanakan, seperti misalkan cuci tangan pakai sabun, apalagi kondisi COVID sekarang ya gitu. Cuci tangan pakai sabun itu sangat-sangat krusial. Lalu juga dari PSS-nya permainan yang menyenangkan, fun games, terus juga membangkitkan dukungan sosial antar penyintas kayak gitu. Terus juga teknik-teknik stabilisasi emosi yang di-share waktu program PFA-nya gitu. Itu harapannya sih masih tetap dilakukan, karena akan akselerasi untuk resilient gitu. Jadi kondisi penyintasnya ini bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih tangguh, bisa lebih kuat untuk diri sendiri, dan juga memberi penguatan untuk keluarga dan masyarakat sekitar kayak gitu. Nah, harapan aku sih teman-teman yang pertama nih ya. Pertama sih relawan Ibu di sana berjalan juga menjalankan yang sudah kita kemarin jalankan bareng. Ya gitu. Terus semoga ya mudah-mudahan aja teman-teman ya keluarga kita di sana semuanya sehat-sehat juga sih. Kayak gitu. Soalnya kan ya emang gempanya masih ada tuh sampai sekarang gitu. Dibantu sama teman-teman relawan di sana ya, menyadarkan para masyarakat di Ambon untuk lebih lebih peduli sama lingkungan nih, kurang-kurangin kayak buang sampah, karena di lokasi pengungsian tuh sampah tuh banyak banget, bener-bener banyak banget. Kita itu waktu itu juga ada program yang di rumah kencana itu yang tentang kebersihan, kita itu selalu mengadakan kayak operasi semut gitu. Itu tuh banyak banget, bener-bener banyak banget anak-anak disuruh ngumpulin sampah, dan di setiap pengungsian tuh pasti sampah plastik banyak banget. Ya kenapa? Karena kan mereka minum dari air kemasan. Perkenalkan, nama saya Revia Marani. Saya berperan sebagai Communication for Development Officer atau komunikasi untuk perubahan perilaku di program Plastic Reduction Project atau pengurangan plastik sekali pakai. Plastic Reduction Project atau program pengurangan plastik sekali pakai adalah program yang bertujuan untuk mengurangi pemakaian plastik dan juga polusi plastik di daerah yang terkena dampak bencana, khususnya di Sulawesi Tengah. Pada program ini kami melakukan pendampingan di 4 kelurahan di Kota Palu dan juga 4 desa di Kabupaten Sigi. Selain melakukan pendampingan di 4 kelurahan dan 4 desa tersebut, kami juga melakukan pendampingan di 16 sekolah yang ada di Kota Palu dan Kabupaten Palu. Kenapa kita harus mengurangi pemakaian plastik? Sudah banyak penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa plastik itu sangat berbahaya, baik itu di air, di tanah, dan juga bagi lautan. Dan juga terdapat banyak sekali dampak buruk dari plastik itu sendiri bagi kesehatan kita. Plastik juga mengancam kehidupan biota laut. Sudah banyak video ataupun foto yang tersebar yang menunjukkan bahwa plastik sudah mengganggu kehidupan yang ada di laut. Nah, oleh karena itu kita butuh mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Bukan hanya butuh, tetapi memang sudah waktunya kita mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai,
kita bisa menerapkan konsep 4R yang terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan replace. Ayo kita kurangi plastik sekali pakai dengan menerapkan konsep 4R, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, dalam merespon bencana, sebenarnya kita tidak harus selalu turun langsung ke lokasi bencana, tetapi kita juga bisa membantu dari jauh. Aku bisa bantu dari jauh. Aku bisa bantu dari jauh. Aku bisa bantu dari jauh.